Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Syaida, semester 5 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Royani Hamzah ME. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita semua diberikan kesehatan. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin. Nah, sebelumnya di sini saya akan menerangkan 3 materi, sebenarnya 4 ya, namun di sini kita disuruh memilih 4 tadi di antara 3. Jadi kita akan menjelaskan 3 materi. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama ya, yaitu materi tentang strategi analisis lingkungan. Nah, untuk strategi analisis lingkungan ini perlu kita ketahui ya bahwasanya ini salah satu bentuk sangat penting bagaimana kita menerapkan tempat atau mengetahui tempat kondisi di suatu wilayah ketika kita akan mendirikan suatu perusahaan tadi ya. Nah, untuk yang pertama, untuk komponen analisis ini ada 5. Yang pertama ada scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Untuk scanning ini sendiri ialah mengidentifikasi petunjuk ya, maksudnya mengidentifikasi petunjuk, maksudnya di sini kita itu melihat langsung bagaimana tempat lokasinya itu, maksudnya kita melihat ini cocok tidak untuk dijadikan suatu perusahaan. Dengan begitu kalau kita tertarik menggunakan lahan atau tempat tadi, bisa kita lanjutkan kita harus menggunakan tahap-tahap tadi. Terus untuk selanjutnya ada monitoring. Nah, untuk monitoring ini kita pantau terus-menerus lokasi dan kondisi suatu tempat tadi itu baik digunakan atau tidak, cocok digunakan atau tidak dalam ketika kita akan membangun sebuah perusahaan tadi. Terus yang kedua ada forecasting. Forecasting ialah mengembangkan hasil, maksudnya mengembangkan setelah kita scanning, monitoring itu ada perubahan tidak di dalam suatu tempat tadi. Nah, dengan demikian selanjutnya ada assessing, yaitu menentukan waktu, maksudnya menentukan waktu setelah kita melakukan beberapa tahap tadi atau komponen analisis lingkungan tadi. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui tempat itu layak digunakan atau tidak saat kita akan mendirikan suatu perusahaan. Dan untuk selanjutnya ada teknis. Di sini ada beberapa teknis ketika kita menganalisis lingkungan. Yang pertama ada pendengaran. Yang kedua informasi tertulis, komponen mata-mata, peramal formal, pengamatan langsung. Nah, untuk pendengaran ini bisa kita mengetahui dengan cara melalui biasanya dari teman ke teman. Misalkan si A membeli barang dengan si B. Nah, dengan pemuasan barang tadi, si B ini menjual produk sebuah papan tulis. Nah, papan tulis ini ternyata sangat disukai atau ternyata bagus untuk digunakan dalam sebuah operasional ini. Nah, maka dari itu si A tadi berpromosi dengan si C. Ketika kamu ingin membeli ketika kamu akan membeli sebuah papan tulis, kamu boleh membeli di tempat si B tadi. Nah, dengan demikian bisa disebut dengan pendengaran, maksudnya informasi tadi melalui pendengaran kita. Terus selanjutnya ada informasi tertulis. Untuk informasi tertulis ini biasanya kita melalui media seperti Facebook, ya, media elektronik lah ya, seperti Facebook, internet, atau biasanya yang lebih canggih itu, maksudnya yang lebih lengkap lagi, maksudnya yang lebih tertata itu menggunakan gadget. Nah, gadget itu tadi akan lebih baik, karena kenapa? Di era sekarang ini kita harus lebih mengenal dengan
era titik 4.0 ini ya, karena kegiatan kita ini lebih banyak menggunakan IT atau ilmu teknologi ini tadi ya. Nah, dengan demikian sangat mudah sekali kita bisa berpromosi melalui media-media sosial. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya ada memata-matai atau spion. Nah, di sini kita boleh memata-matai. Maksudnya memata-matai itu lingkungan tersebut cocok atau tidak kita gunakan. Nah, sebelum kita menggunakan atau kita gunakan untuk mendirikan sebuah perusahaan, kita harus memata-matai. Ketika di situ kita cocok enggak? Maksudnya cocok gini. Ketika kita akan mendirikan bank syariah. Nah, di lingkungan tadi banyak orang non-muslim. Nah, maksudnya seperti itu. Itu baik tidak seperti itu. Nah, ketika kita akan melakukan nanti penjualan produk, kan bisa laris atau tidak gitu. Nah, bisa mengetahui lah seperti itu. Terus selanjutnya ada peramal formal, pengamatan langsung. Nah, untuk pengamatan langsung ini kita bisa mensurvei langsung tempatnya itu. Tempatnya yaitu tadi di mana, pasnya kapan gitu. Nah, kita bisa mengetahui. Nah, itu mungkin penjelasan dari analisis lingkungan ya. Tadi sebelumnya kita belum mengetahui analisis lingkungan tadi ya, yaitu suatu komponen yang sangat perlu di analisis karena kenapa? Tempatnya suatu untuk menampung seorang nasabah dan lain-lain seperti. Mungkin cukup dari materi pertama. Mungkin materi yang selanjutnya. Baik, untuk poin kedua di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi ini ya, perbankan syariah. Untuk yang pertama ada strategi perencanaan. Untuk strategi perencanaan ini kita harus merencanakan sesuatu yang dapat menghasilkan tujuan dengan baik. Dengan perencanaan ini kita bisa rapat dengan direksi, rapat dengan para anggota, rapat dengan seluruh anggota yang ada di perbankan syariah. Untuk yang kedua, strategi pembiayaan bank syariah. Nah, untuk strategi pembiayaan bank syariah ini dapat kita ketahui bahwasanya kita harus memiliki strategi pembiayaan. Misalkan ketika kita akan melakukan kunjungan, pasti kita harus memiliki dana. Nah, dana tadi kita dapatkan dari mana? Nah, dari situ kita bisa melihat strategi pembiayaan dari bank syariah tadi. Terus selanjutnya ada prinsip analisis pembiayaan bermasalah. Untuk prinsip analisis pembiayaan bermasalah ini, maksudnya kita menganalisis apa sih masalah dari misalkan dari nasabah kok tidak banyak melakukan transaksi ataupun melakukan yang memuat dalam perbankan syariah tadi. Itu kenapa? Kita harus menganalisis. Misalkan malah mama kile. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pembiayaan bermasalah. Di sini biasanya pembiayaan bermasalah itu terjadi karena faktor internal dan eksternal ya. Nah, untuk internalnya sendiri ini biasanya terdapat beberapa dari anggotanya sendiri, yaitu biasanya terdapat korupsi atau penyalahgunaan yang tidak tepat. Nah, itu bisa dikatakan dengan faktor internal. Untuk penyebab pembiayaan bermasalah untuk eksternal, di sini bisa kita lihat melalui dari nasabah itu sendiri ya. Itu biasanya pembiayaan atau biasanya kredit yang harus dibayarkan itu macet atau karena faktor biasanya pandemi ini. Bisa kita contohkan pandemi ini ya. Karena tidak banyak yang keluar, tidak banyak yang beli, biasanya itu bisa mengakibatkan pendapatan kita ini berkurang. Nah, dengan demikian kita memiliki dengan bisa dikatakan faktor eksternal. Untuk yang kedua, yang selanjutnya ada strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Nah, di sini kita juga memiliki strategi seharusnya kita harus memiliki strategi menangani pembiayaan bermasalah ini. Masalahnya ini gimana? Kita harus mengetahui. Kita harus memiliki strategi. Ketika kita sudah memiliki terobosan yang sesuai, namun tidak pas, kita harus mencari solusi terlebih dahulu, solusi lagi. Solusi yang kemarin tidak berhasil, berarti kita harus memiliki rapat lagi, runding lagi, bagaimana cocoknya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya Ria, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.